I love myself, but I like me better when I'm with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nuramalia Zahwa dari kelas 10 KPR. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Pertumbuhan dan Tugas-tugas Perkembangan Anak Sekolah Usia 6 sampai 12 tahun. Berikut cuplikan materi saya. Nah, di materi kali ini saya akan membahas tentang pertumbuhan dan tugas-tugas perkembangan usia sekolah 6 sampai 12 tahun. Pengertian anak usia sekolah. Pengertian anak usia sekolah adalah anak yang berada di usia sekolah yaitu 6 sampai 12 tahun. Periode ketika anak-anak dianggap mulai bertanggung jawab atas perilakunya sendiri dalam hubungan dengan orang tua mereka, teman sebaya, dan orang lain. Selanjutnya, seorang anak mulai bersekolah di mana ia akan memperoleh pendidikan secara formal dari guru, pelajar, pendidik. Sekolah adalah tempat setelah keluarga, yaitu anak akan memperoleh pendidikan. Usia sekolah ditandai dengan mulainya anak masuk sekolah dasar dan dimulainya sejarah baru dalam kehidupannya yang kelak akan mengubah sikap-sikap dan tingkah lakunya. Para guru mengenal masa ini sebagai masa sekolah karena pada usia inilah anak untuk pertama kalinya menerima pendidikan yang formal. Tumbuh kembang anak usia tahapan sekolah 6 sampai 12 tahun. Anak umur 6 sampai 12 tahun adalah usia masa sekolah tingkat dasar bagi anak yang normal. Perkembangan anak masih sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Sebagai orang tua harus mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anaknya, terutama pada usia ini karena pertumbuhan anak-anak sangat pesat yang harus diimbangi dengan pemberian nutrisi dan gizi yang seimbang. Nah, di sini saya membuat tabel ciri-ciri fisik tumbuh kembang anak usia 6 sampai 12 tahun. Di usia 6 sampai 8 tahun, pertumbuhan memiliki tinggi badan 120 sampai 130 cm, berat badan 21 sampai 27 kg, dan mempunyai perkembangan motorik yaitu mampu meloncati tali 25 cm, belajar naik sepeda. Dan perkembangan kognitifnya menggambar dengan bentuk proporsional atau keseimbangan, memakai dan mengancing baju, menulis, lancar membaca. Di usia 9 sampai 10 tahun memiliki pertumbuhan tinggi badan 131 sampai 145 cm, berat badannya mencapai 28 sampai 33 kg. Dan memiliki perkembangan motorik, melakukan olahraga permainan bulu tangkis, sepak bola, tangkas, bersepeda. Dan perkembangan kognitif, pandai menyanyi, mampu membuat sebuah karangan, menyerap pelajaran dengan optimal, mulai belajar berdiskusi dan mengemukakan pendapat. Pada usia 11 sampai 12 tahun, memiliki pertumbuhan tinggi badan mencapai 145 sampai 152 cm dan berat badannya mencapai 33 sampai 39 kg dan mempunyai perkembangan motorik yaitu melompati tali sampai di atas 50 cm, terampil dalam menggunakan peralatan, dan perkembangan kognitifnya, konsentrasi belajar meningkat, mulai belajar bertanggung jawab, senang berpetualangan. Nah, di sini masuk ciri fisik anak usia sekolah. Usia 6 sampai 12 tahun mempunyai ciri psikologis, gigi susu mulai tanggal dan gigi permanen mulai tumbuh. Pertumbuhan jiwanya relatif stabil, daya ingat kuat, mematuhi segala perintah gurunya, mudah menghafal tetapi mudah juga melupakan. Sifat keras kepala mulai berkurang. Dan tahapan perkembangan anak usia sekolah di tahapan temperamen.
Sifat temperamen yang dialami sebelumnya merupakan faktor terpenting dalam perilaku pada masa ini. Pada usia temperamen sering muncul sehingga peran orang tua dan guru sangat besar untuk mengendalikannya. Yang perlu diperhatikan orang tua adalah menjadi figur dalam sehari-hari. Perkembangan moral. Pada masa akhir kanak-kanak, perkembangan moralnya dikategorikan oleh Kohlberg berada dalam tahap konvensional. Pada tahap ini, anak mulai belajar tentang peraturan yang berlaku, menerima peraturan. Perkembangan spiritual. Anak usia sekolah menginginkan segala sesuatu adalah konkret atau nyata daripada belajar tentang agama. Mereka lebih tertarik terhadap surga dan neraka, sehingga cenderung akan melakukan atau mematuhi karena takut jika masuk neraka. Perkembangan bahasa. Pembicaraan yang dilakukan dalam hidup ini lebih terkendali dan terseleksi karena anak menggunakan pembicaraan sebagai komunikasi. Yang pertama, ada keterampilan linguistik yang bisa disebut juga dengan suatu kemampuan untuk menyusun pikiran dengan jelas dan mampu menggunakan secara kompeten melalui kata-kata seperti membaca, berbicara, dan menulis. Yang kedua, mampu membuat kalimat majemuk. Yang ketiga, kosakata ada 50.000. Yang keempat, metalinguistic awareness. Metalinguistic awareness atau bisa disebut kemampuan untuk merenungkan dan memanipulasi struktur bahasa. Perkembangan psikososial. Akhir masa kanak-kanak sering disebut usia berkelompok yang ditandai dengan adanya minat terhadap aktivitas teman-teman dan meningkatnya keinginan yang kuat untuk diterima sebagai anggota kelompok. Perkembangan psikoseksual. Masa ini mulai belajar tentang seksualnya dan teman-temannya mengembangkan minat-minat sesuai dengan dirinya. Perkembangan konsep diri. Perkembangan konsep diri sangat dipengaruhi oleh mutu hubungan dengan orang tua, saudara, dan sanak saudara keluarga lainnya. Saat ini, anak-anak membentuk konsep diri yang ideal. Nah, di sini masuk ke pemeriksaan pertumbuhan anak usia sekolah 6 sampai 12 tahun. Adapun reaksi yang akan diterima oleh anak usia sekolah terhadap suatu penyakit dan hospital yaitu sebagai berikut. 1. Ada reaksi terhadap penyakit. A. Anak usia sekolah menganggap kekuatan dari luar sebagai penyebab penyakit. B. Mereka menyadari perbedaan tingkat keparahan penyakit. Yang kedua, ada reaksi terhadap hospital. A. Mekanisme pertahanan utama anak usia sekolah adalah reaksi formasi suatu mekanisme pertahanan yang tidak disadari. B. Anak usia sekolah dapat bereaksi terhadap perpisahan dengan menunjukkan kesendirian, kebosanan, isolasi, dan depresi. C. Perasaan hilang kendali dikaitkan dengan bergantung kepada orang lain dan gangguan peran dalam keluarga. D. Takut cedera dan nyeri tubuh merupakan akibat dari rasa takut terhadap penyakit, kecacatan, dan kematian. Nah, yang ketiga, penata laksanaan keperawatan. A. Berikan intervensi umum. Berikan intervensi umum atau istilah dalam dunia politik. 1. Motivasi mengungkapkan secara verbal. Verbal itu komunikasi yang berbentuk tulisan ataupun lisan, contoh penggunaan kata-kata. 2. Motivasi perawatan diri. Motivasi perawatan diri itu
Bisa disebut juga suatu kondisi pada seseorang yang mengalami kelemahan maupun dalam melengkapi aktivitas perawatan diri secara mandiri seperti mandi, berhias, makan, dan BAB. Yang ketiga, motivasi interaksi dengan teman sebaya. Interaksi dengan teman sebaya itu seperti kita berbicara atau bercerita kepada teman dekat kita. Yang B, berikan kenyamanan fisik dan interferensi yang aman. 1. Berikan anak usia sekolah kesempatan untuk mengendalikan seluruh fungsi tubuhnya. 2. Bantu perkembangan keterampilan motorik halus anak. Motorik halus anak ini dapat dilatih dan dikembangkan dengan melalui kegiatan seperti menganyam, melipat kertas, mewarnai, menggunting kertas, dan masih banyak lainnya. C. Perbolehkan anak untuk berpartisipasi dalam pengobatan, seperti saling membantu teman yang terluka. Yang keempat, berikan intervensi kognitif. A. Bantu mengembangkan cara berpikir rasional. Berikan penjelasan ilmiah, rasional, dan peraturan. B. Bantu anak menguasai konsep konservasi, konstan, dan reversibilitas, klasifikasi, dan kategorisasi. C. Berikan waktu dan dorong anak untuk mengungkapkan secara verbal bicara waktunya. Yang kelima, berikan intervensi psikososial dan emosional. A. Berikan kesempatan anak untuk menyalurkan tekanan. 1. Anjurkan interaksi dengan teman sebaya, penyuluhan kelompok, dan batas lingkungan. 2. Hindari ruangan yang digabung dengan usia lain, supaya pergaulannya tidak ikut orang dewasa yang pergaulannya tidak baik. B. Tingkatkan pencapaian kemampuan. 1. Berikan pujian terhadap cara bermain yang kooperatif atau sikap yang menunjukkan kerjasama. 2. Berilah anak tugas yang dapat diselesaikan. 3. Libatkan anak dalam perawatan, agar anak bisa menjaga kebersihan diri sendiri. Baik, kesimpulan dari materi saya hari ini adalah anak usia 6-12 tahun yaitu pada tahapan operasional konkret. Anak-anak menguasai berbagai konsep konservasi untuk melakukan manipulasi logis lainnya. Baik, itu saja presentasi PowerPoint saya hari ini. Bila ada salah kata atau salah tulisan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Pesan dari saya, walaupun memakai masker sudah dibebaskan, tapi kalian tetap jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Baik, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.